munculnya mendung tebal dan turunnya hujan pada saat berlangsungnya upacara parade senja. Nah, dalam sudut pandang spiritual, di balik fenomena alam seperti datangnya mendung tebal hingga terjadinya turun hujan pada acara kenegaraan atau acara yang diadakan oleh petinggi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, belum genap seminggu resmi menjadi presiden, Bapak Prabowo sudah membuat sejarah baru dengan menunjukkan hal yang baru kali ini terjadi dalam budaya kepemimpinan di Indonesia, yaitu sebelum menjalankan tugas dan amanah, Presiden Prabowo membawa seluruh para menteri dan wakil-wakil menteri yang sudah ditunjuknya dan yang sudah diberi nama Kabinet Merah Putih datang ke Pusat Pendidikan Akademi Militer di Kota Magelang, Jawa Tengah, yang tepatnya berada di Lembah Tidar di kawasan Gunung Tidar. Secara garis besar, tujuan Presiden Prabowo mengajak seluruh anggota Kabinet Merah Putihnya ke Akademi Militer di Lembah Tidar tentunya adalah pembekalan. Tetapi, dibalik mengapa harus pembekalan dengan alam militer dan mengapa Presiden Prabowo memilih lokasi di Lembah Tidar, itu sebenarnya ada makna tersembunyi secara spiritual yang tidak main-main. Meskipun itu tidak diungkapkan oleh Bapak Presiden Prabowo secara langsung. Karena walau bagaimanapun, Presiden Prabowo itu tentunya sangat paham betul bahwa Lembah Tidar itu bukanlah sekedar tempat berdirinya Pusat Akademi Militer yang didirikan pada tahun 1947 yang sudah melahirkan para prajurit-prajurit pilihan. Tetapi di balik Gunung Tidar maupun Lembah Tidar yang menjadi simbol kekuatan dan keteguhan para prajurit Indonesia, itu juga sangat berkaitan sekali dengan pakunya tanah Jawa atau pusat spiritual Jawa yang energi spiritual maupun kekuatan gaibnya itu sangat besar dan tidak bisa dianggap main-main. Karena kawasan Tidar adalah tempat bertapanya para leluhur, para wali Allah, para tokoh spiritual, dan juga para pahlawan dalam sejarah Jawa. Bahkan di zaman Kerajaan Mataram kuno pun, Lembah Tidar itu sudah menjadi wilayah penting secara spiritual. Itulah makanya mengapa di sana ada 3 makam keramat para leluhur Jawa yang sangat disakralkan sekali, yaitu makam Eyang Semar, Kiai Semar atau yang dijuluki Eyang Ismoyojati, sang pemomong tanah Jawa. Lalu juga ada makamnya Syekh Subakir yang dikenal sebagai sang penumbal tanah Jawa. Juga ada makamnya Kiai Sepancak. Dan jika dicermati secara sudut pandang spiritual, semenjak kedatangan Presiden Prabowo dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga adanya momen-momen acara yang dilakukan di Lembah Tidar tersebut, itu sebenarnya ada 5 kejadian aneh yang dibaliknya mengandung sasmita gaib atau kode alam yang berkaitan dengan perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo juga para kabinetnya ke depan. Sebelum membahas satu persatu, monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, kejadian yang pertama yaitu munculnya mendung tebal dan turunnya hujan pada saat berlangsungnya upacara parade senja. Nah, dalam sudut pandang spiritual, di balik fenomena alam seperti datangnya mendung tebal hingga terjadinya turun hujan pada acara kenegaraan atau acara yang diadakan oleh petinggi negara, itu adalah tanda datangnya keberkahan dan penyucian. Hujan adalah simbol keberkahan dari Tuhan atau alam semesta, dan hujan yang turun secara spiritual juga bisa dimaknai sebagai wujud restu dan harapan baik bagi pemimpin dan rakyat. Ini menandakan bahwa alam ikut mendukung atau merestui kepemimpinan baru atau keputusan penting yang diambil.
Dan di sisi lainnya, turunnya hujan tersebut juga melambangkan datangnya pembersihan dari energi-energi negatif yang lama yang akan membuka ruang untuk awal yang segar atau yang baru. Kedua, terjadinya turunnya hujan pada waktu senja atau sore menjelang malam pada saat acara upacara parade senja. Jadi selain turunnya hujan pada saat parade senja yang sudah diselenggarakan Presiden Prabowo yang sampai membuatnya rela untuk berhujan-hujanan, itu di baliknya juga ada kode alam. Waktu turunnya hujan yaitu di pergantian siang menuju malam, itu secara spiritual di baliknya juga mengandung dua makna. Pertama adalah pertanda transisi energi atau perubahan besar, dan yang keduanya adalah komunikasi atau keterhubungan dengan daya gaib ketuhanan. Jadi mendung tebal pada waktu senja adalah lambang ketidakpastian, tetapi dengan adanya keturunnya hujan, itu adalah pesan tentang adanya transformasi atau perubahan besar yang tidak bisa dibendung lagi. Dan sisi lainnya, keterhubungan dengan daya gaib ilahiyah, dengan daya gaib ketuhanan, itu adalah yang selama ini sering disebut dengan direstui oleh para leluhur atau sinergi dan dukungan dari entitas gaib. Lalu yang ketiga, Presiden Prabowo menolak untuk dipayungi dan spontan memilih untuk berhujan-hujanan pada saat upacara parade senja. Ini adalah sasmita gaib yang menjadi kode alam bahwa Presiden Prabowo akan menjadi pemimpin yang memiliki prinsip ing ngarsa sung tulodo, yaitu pemimpin yang harus mampu memberikan contoh baik secara sikap, perilaku, kebijakan maupun pemikirannya. Inilah yang ingin dicontohkan dan ingin dilakukan juga oleh para kabinet-kabinetnya dalam menjalankan tugas negara. Yang keempatnya yaitu kejadian adanya kekompakan dalam kegiatan baris berbaris yang dilakukan oleh para anggota kabinet merah putih, padahal sebagian besar dari mereka itu tidak terbiasa dengan kegiatan baris berbaris dan mereka pun tidak berlatih dalam waktu yang panjang. Nah, kode alam di balik kejadian tersebut adalah pertanda bahwa kedepannya akan ada kekompakan dan sinergi yang sangat baik pada kabinet merah putih yang sudah dibentuk oleh Presiden Prabowo. Lalu yang kelima, yaitu peristiwa munculnya adanya perubahan pancaran aura-aura wajah Presiden Prabowo dan juga para anggota kabinet merah putih setelah selesai menjalani beberapa acara di Lembah Tidar. Mereka ada yang tampak sejuk dan berwibawa, ada yang memancarkan aura penuh semangat dan keriangan. Jadi, walau bagaimanapun Lembah Tidar adalah tanah yang memiliki energi spiritual yang sangat besar dan positif. Dan pengaruhnya adalah siapapun yang menjalani proses penempaan diri di sana, atau yang dalam spiritual Jawanya disebut dengan istilah diruat di sana, maka mereka akan menyerap energi spiritual positif dari Lembah Tidar, sehingga energi positifnya pun menjadi menguat, niat, semangat atau pikiran dan perasaannya pun akan lebih positif, dan pancaran auranya juga akan menampakkan sinar yang cerah, wajah yang riang, semangat, dan lebih berwibawa. Dan itu akan membawa dampak yang positif ke depan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.